Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bizati Hanif Hasan Fikri dari anggota kelompok 6. Dan di sini kami kelompok 6 akan membahas materi mengenai regulasi hukum bidang TIK di Indonesia. Masuk saja ke pembahasan pertama, yaitu terlebih dahulu latar belakang. Jadi regulasi hukum adalah aspek yang sangat penting dalam suatu negara. Regulasi hukum sendiri bisa dibilang sebagai salah satu fondasi dari pendirinya suatu negara. Namun di era digital sekarang ini, di mana orang dapat melakukan tindakan kriminal secara anonim atau tidak diketahui, kita perlu tahu bagaimana cara menanggapi yang tepat, bagaimana regulasi hukum di negara Indonesia dalam menanggapi perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi ini. Oke, langsung pertama saja, bagaimana regulasi hukumnya mengenai TIK ini pada Indonesia. Regulasi hukum mengenai penggunaan TIK di Indonesia sudah tercantum dalam Undang-Undang ITE dan masih diperbarui hingga saat ini. Hukum-hukum yang dalam Undang-Undang ITE tentang teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki beragam aspek yang penting. Hal seperti hak privasi data, penanganan e-commerce, kejahatan cyber, serta hal-hal lainnya seperti penyebaran hoax di internet atau lainnya. Oke, langsung saja ke aspek regulasi hukum yang pertama. Pertama adalah perlindungan hak dan kepentingan pengguna. Pertumbuhan aplikasi dan layanan digital pastinya menuntut keperlindungan hak-hak pengguna, termasuk hak privasi dan keamanan datanya. Regulasi diperlukan untuk memastikan bahwa pengguna teknologi informasi dan komunikasi dilindungi dan dari potensi eksploitasi dan penyalahgunaan data pribadi. Contoh dari pelanggaran ini adalah kebocoran data, misal data password atau data pribadi lainnya, dan ini bisa dijual kepada orang. Lalu aspek regulasi hukum selanjutnya adalah pemberdayaan ekonomi digital. Jadi ekonomi digital ini harus dilaksanakan dengan benar. Seiring dengan perkembangan ekonomi digital, regulasi hukum yang jelas diperlukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Ini mencakup regulasi tentang e-commerce, keamanan transaksi digital, dan perlindungan konsumen. Contoh yang baik dari pemberlakuan ekonomi digital misal Tokopedia, Shopee, Bukalapak, atau bagaimana lainnya pada Indonesia. Oke, lalu aspek selanjutnya, aspek yang ketiga adalah penanggulangan kejahatan cyber. Ancaman kejahatan cyber semakin meningkat sejalan dengan perkembangan TIK. Regulasi yang kuat diperlukan untuk memitigasi resiko keamanan cyber, memberikan sanksi yang efektif dan memastikan kerjasama antar sektor publik dan swasta dalam melawan kejahatan cyber ini. Contoh dari kejahatan cyber yang populer di Indonesia ini adalah kasus Kijoko yang menyebarkan data dan sebagainya. Lalu aspek regulasi hukum selanjutnya adalah pengaturan sosial dan etika. Dengan perkembangan teknologi muncul pertanyaan etika baru yang perlu diatasi. Regulasi hukum di bidang TIK dapat membantu mengatur penggunaan teknologi agar sesuai dengan nilai dan norma-norma sosial. Hal seperti penyebaran hoax atau pencemaran nama baik adalah contoh buruknya. Contoh pelanggarannya. Ini berlaku pada semua media sosial seperti Twitter, Facebook, atau sebagainya. Pasti orang ini harus menjaga etikanya juga. Oke, dan yang terakhir pada bagian saya adalah rumusan masalah. Jadi pertanyaan yang bisa kita tangkap dari sini pertama adalah bagaimana upaya regulasi hukum bidang TIK di Indonesia dalam menghadapi kejahatan yang misal berasal dari luar negeri. Bagaimana misalnya orang yang dari luar negeri melakukan tindakan cyber kriminal kepada Indonesia, data Indonesia.
apakah hukumnya masih berlaku atau bagaimana hukumnya ini dalam menghakimi orang tersebut. Kedua, bagaimana regulasi hukum di Indonesia dalam menanggulangi ancaman kejahatan cyber dan memberikan sanksi yang efektif terhadap pelaku kejahatan di dunia digital. Saya rasa ini sudah jelas maksud dari pertanyaan. Lalu yang ketiga adalah bagaimana interaksi antara regulasi hukum TIK dengan dinamika perkembangan teknologi dan sejauh mana regulasi tersebut bersifat adaptif terhadap perubahan yang cepat di dunia digital ini. Oke. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan apa yang dilanjutkan oleh teman saya, yaitu latar belakang dan rumusan masalah. Sekarang saya akan menjelaskan tinjauan pustaka, yaitu yang dimana perkembangan hukum di Indonesia saat ini cukup terasa seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan sosial kemasyarakatan. Berbagai macam penyakit masyarakat yang menuntut dan mengharus hukum bergerak maju sebagai pengendali sosial untuk menjadi garda terdepan dan dalam menciptakan masyarakat yang tertib. Perkembangan hukum ini sendiri ditandai dengan perkembangan komponen hukum itu sendiri. Dari segi perangkat hukum, yaitu lahirnya berbagai macam produk hukum baru dan bersifat khusus atau lex spesialis. Lalu, selanjutnya itu adalah perkembangan hukum Indonesia. Perkembangan hukum Indonesia menimbulkan berbagai reaksi dari sudut pandang yang berbeda-beda. Reaksi ini tidak terlepas dari berbagai faktor baik dalam lembaga penegak hukum itu sendiri maupun pengaruh dari luar. Ketidakprofesionalisme para aparat penegak hukum itu sendiri yang telah mencederai wibawa hukum itu sendiri. Baik sifat arogansi sampai keterlibatan penegak hukum dalam kasus hukum yang telah ditangani. Lalu, perilaku aparat penegak hukum yang demikian seyogianya wajib dilenyapkan dari NKRI ini yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Lalu ini adalah selanjutnya pandangan perubahan hukum yang berada dari masyarakat, yaitu pandangan tradisional, yaitu pandangan yang masyarakat harus berubah dahulu baru hukum datang mengaturnya. Lalu pandangan modern, yaitu pandangan yang dimana agar hukum dapat menampung segala perkembangan baru, hukum harus selalu berada bersamaan dengan peristiwa yang terjadi. Lalu selanjutnya masalah-masalah yang berkaitan dengan TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi, yaitu teknologi informasi telah menjadi industri yang utama dan mampu memenuhi kebutuhan yang paling pokok dalam bidang ekonomi serta sumber-sumber daya utama lainnya. Teknologi komputer telah melahirkan satelit komunikasi yang dapat digunakan kepentingan telekomunikasi dan berbagai keperluan lainnya, termasuk untuk kepentingan siaran radio. Di samping itu juga telah muncul berbagai macam sistem penyaluran informasi dengan memanfaatkan saluran pesawat, telepon, dan teknologi komputer yang menghasilkan video teks, sehingga memungkinkan pemilik pesawat, telepon dapat memperoleh ribuan informasi langsung kapan dan dimanapun ia berada. Lalu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pada perkembangan TIK ini telah menimbulkan revolusi komunikasi yang menyebabkan kehidupan masyarakat di berbagai negara tidak bisa terlepas dari bahkan telah ditentukan oleh informasi dan komunikasi. Gejala inilah yang menimbulkan kecenderungan intervensi global bagi masyarakat antar bangsa.
Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini cenderung berpengaruh langsung terhadap tingkat peradaban manusia. Terbentuk strata masyarakat agraris, masyarakat industri, dan masyarakat informasi adalah tidak terlepas dari pengaruh teknologi global tersebut. Lalu, perkembangan selanjutnya adalah perkembangan teknis, yaitu yang perubahan alat atau mesin yang dipergunakan dan sebagaimananya yang lebih banyak dari perkembangan teknologi informasi. Alat atau mesin baru yang bersangkutan hanya menimbulkan dampak pada unsur fisik dari kegiatan perusahaan. Penemuan dan pemakaian mesin-mesin baru pada zaman revolusi ini tidak mempunyai pengaruh yang besar pada pengolahan manusia. Pengolahan informasi masih tetap hanya dilakukan oleh manusia. Sekarang perimbangan kecepatan kemajuan teknologi telah berubah. Kini teknologi mengolah informasi lebih cepat perkembangannya dari perkembangan teknologi untuk kegiatan fisik dan biaya semakin murah. Lanjut, dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, yaitu ketergantungan dalam bermain media komputer, yaitu memiliki kualitas atraksi yang dapat merespons segala stimulus yang diberikan oleh pengguna, dan terlalu atraktifnya membuat pengguna seakan-akan menemukan dunianya sendiri yang membuat rasa nyaman dan tidak mau melepasnya. Ini kita bisa menggunakan komputer sebagai pelepas stres dan dengan bermain game yang ada. Lalu dampak seterusnya adalah pornografi, yaitu anggapan yang menyatakan bahwa internet identik dengan pornografi. Memang tidak salah sih, dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Begitu banyak situs pornografi yang ada di internet, meresahkan banyak pihak, terutama kalangan orang tua yang khawatir anaknya akan mengonsumsi hal-hal yang bisa berporno. Sekian dari bab tinjauan pustaka. Lanjut ke hasil pembahasan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas bab hasil dan juga pembahasan. Nah, ada 3 poin utama yang akan kita bahas karena ini menjawab dari rumusan masalah sebelumnya, yaitu pertama, upaya regulasi hukum bidang TIK di Indonesia dalam menghadapi kejahatan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, yaitu regulasi hukum di Indonesia dalam menanggulangi ancaman kejahatan cyber. Dan yang ketiga adalah interaksi antara regulasi hukum TIK dengan dinamika perkembangan teknologi. Oke, mulai dari poin pertama terlebih dahulu, yaitu upaya regulasi hukum bidang TIK di Indonesia dalam menghadapi kejahatan yang berasal dari luar negeri. Nah, jadi apa sih sebenarnya undang-undang yang mengatur hal ini? Yaitu Undang-Undang ITE 21 April 2008 atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Indonesia. Nah, undang-undang ini memberi kepastian hukum terhadap masyarakat yang lakukan berbagai transaksi elektronik. Nah, dalam undang-undang ini juga dijelaskan, pertama, informasi elektronik merupakan informasi yang disampaikan melalui media elektronik. Dokumen elektronik adalah dokumen yang dibuat, dikirim, diterima, atau disimpan dalam media elektronik. Sistem elektronik adalah seperangkat alat elektronik dan prosedur yang digunakan untuk menyampaikan, menerima, serta memproses informasi elektronik. Transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang atau badan usaha dalam menggunakan sistem elektronik sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Lalu, pengaman sistem elektronik merupakan upaya pelindung sistem elektronik agar aman dari gangguan, kebocoran, kerusakan, perubahan, atau penghapusan data elektronik. Lalu perlindungan sistem elektronik adalah upaya melindungi sistem elektronik dari gangguan atau serangan sistem elektronik yang dapat merusak, merugikan, dan menghancurkan sistem elektronik tersebut. Lalu penyedia jasa sistem elektronik merupakan orang atau badan usaha yang menyediakan sistem elektronik, dan pengguna adalah orang atau badan usaha yang menggunakan sistem elektronik. Sebagai contoh saja, pada tahun sebelumnya kita tahu bahwa ada hacker yang sangatlah terkenal karena membocorkan data-data penting milik Indonesia. Nah, namanya yaitu Bjorka. Nah, Bjorka di sini dapat terjerat UU ITE pasal 30 ayat 1 hingga dengan 3 dan juga UU PDP atau perlindungan data privasi pasal 67 ayat 1, ayat 2 serta ayat 3.
Karena Bjorka sendiri kan melanggar privasi dari orang-orang karena dia membocorkan banyak sekali data. Salah satu contohnya seperti data dari My Pertamina dan data lain-lainnya. Nah, selanjutnya pada poin kedua yaitu regulasi hukum di Indonesia dalam menanggulangi ancaman kejahatan cyber. Nah, seperti yang dijelaskan pada slide-slide sebelumnya, jadi Indonesia itu memiliki yang namanya UU ITE untuk memberi kepastian terhadap masyarakat yang sedang melakukan transaksi elektronik. Nah, misal saja di sini dari isi pasal 30, 32 hingga 38. Nah, pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Lalu pasal 32 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa merusak sistem elektronik atau merusak data elektronik. Dan selanjutnya pasal 38 juga menjelaskan 38 ayat 1 yaitu menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses sistem elektronik dan atau meretas sistem elektronik seperti tersebut. Lalu di sini juga Indonesia bekerja sama dengan BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara. Nah, badan ini itu bertanggung jawab untuk mengkoordinasi, mengintegrasikan dan juga menyusun kebijakan di bidang keamanan cyber di Indonesia. Selain itu juga ada kerjasama internasional dengan negara lain apabila pelaku yang melanggar ini itu berasal dari luar negara. Dan pastinya sanksi itu berlaku denda maupun pidana tergantung dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Nah, lanjut pada poin ketiga yaitu interaksi antara regulasi hukum TIK dengan dinamika perkembangan teknologi. Nah, dengan pastinya jadi regulasi ini selalu up to date dengan perkembangan teknologi. Dan jujur regulasi ini juga kadang bisa mengubah perkembangan teknologi dan perkembangan teknologi juga mengubah dari adanya regulasi. Nah, regulasi hukum TIK dapat bersifat adaptif terhadap perubahan cepat di dunia jika memenuhi beberapa syarat, yaitu pertama komprehensif. Komprehensif itu mencakup seluruh aspek hukum yang terkait dengan teknologi informasi dan juga komunikasi, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Dan yang kedua adalah fleksibel, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi yang sangatlah cepat. Dan yang ketiga adalah kolaboratif. Ya, artinya ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat atau pengguna pada umumnya. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan regulasi agar lebih adaptif terhadap perubahan yang cepat itu dapat dilakukan dengan berbagai upaya. Nah, yang pertama yaitu melakukan kajian secara berkala terhadap perkembangan teknologi informasi komunikasi untuk mengidentifikasi potensi dampak hukum dan perkembangan tersebut. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalnya ada seperti yang kemarin itu maraknya cryptocurrency. Nah, ini dapat menjadi dapat dilakukan kajian. Atau selain daripada itu seperti contohnya adalah TikTok Shop. Nah, TikTok Shop itu kan belum terlalu ketat regulasi. Nah, dan itu perlu dikaji dan diidentifikasi dampaknya terhadap masyarakat. Lalu selanjutnya adalah melakukan revisi atau penyusunan regulasi hukum TIK secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan. Jadi karena teknologi ini selalu berkembang, maka untuk regulasi hukumnya juga harus direvisi secara berkala. Lalu yang terakhir di sini adalah meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dalam rangka penyusunan dan penerapan untuk regulasi hukum TIK. Dan di sini yang terakhir yaitu berikut merupakan contoh dari regulasi hukum TIK di Indonesia yang telah berupaya untuk bersifat adaptif. Nah, salah satu contohnya seperti yang tadi sudah saya bahas, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau UU ITE telah beberapa kali revisi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi seperti perkembangan dari blockchain dan juga kripto. Lalu PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik juga telah beberapa kali diubah untuk mengakomodasi perkembangan teknologi seperti perkembangannya big data serta artificial intelligence. Oke, sekian dari saya untuk hasil dan pembahasan. Selanjutnya untuk bab kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu bab 4 kesimpulan bahwa
Peran regulasi hukum, terutama yang diwakili oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, memiliki peran yang sangat krusial dalam menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh kejahatan siber dan dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di Indonesia. Regulasi ini memberikan fondasi hukum yang kokoh untuk mengatur transaksi elektronik, menjaga keamanan cyber, dan memperlakukan sanksi pidana yang efektif terhadap pelaku kejahatan dunia digital. Meskipun sudah ada upaya konkret dalam menanggulangi kejahatan siber dan menjalin kerjasama nasional melalui regulasi seperti UU ITE, namun perlu diingatkan bahwa perbaruan secara berkala terhadap regulasi menjadi suatu keharusan dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu cepat. Adaptabilitas regulasi hukum menjadi kunci utama agar tetap relevan dan mampu memberikan respons yang efektif terhadap perubahan dalam ranah digital. Pentingnya regulasi yang adaptif terhadap perubahan teknologi tidak hanya memastikan perlindungan terhadap hak dan privasi individu, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi digital, keselarasan antara regulasi hukum TIK dan dinamika teknologi bukan hanya sebagai upaya pengendalian, tetapi juga sebagai kolaborasi yang saling mendukung. Dalam pandangan ini, regulasi hukum menjadi mitra yang perlu terus beradaptasi dan berkembang seiring dengan revolusi digital untuk memastikan keberlanjutan, keadilan, dan kemajuan bagi masyarakat. Seiring dengan hal tersebut, upaya peninjauan dan penyesuaian regulasi secara berkala menjadi semakin mendesak. Peran Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN dalam mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan menyusun kebijakan di bidang keamanan siber menjadi sangat penting. Adanya denda dan sanksi pidana untuk pelanggaran keamanan siber juga menjadi instrumen penting dalam menegakkan aturan dan menjaga integritas keamanan di ruang digital. Dengan demikian, keseluruhan argumen dalam makalah ini menggarisbawahi bahwa regulasi hukum TIK bukan hanya sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi keamanan digital dan inovasi. Dengan regulasi yang sesuai dan adaptif, Indonesia dapat memainkan peran yang kuat dalam mengelola perubahan teknologi, memastikan keadilan, dan meraih manfaat maksimal dari era digital yang terus berkembang. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.